fis suhufi. Ij'al lidinika gilafan suhufi. Iya. Jadi ij'al itu fi'il amar. Ij'al lidinika gilafan ka gilafis suhuf. Qila lahu ma gilafuddin. Dini ya, ma gilafuddini. Iya, oke. Qala lahu, yang dikurung kecil tuh. Tarkul kalami illa ma la budda minhu. Tarkul kalami illa ma la budda minhu. La budda minhu. La budda minhu. Iya, la budda itu satu kata itu sebenarnya. Wallahu tarkul kalami illa ma la budda minhu ya. Kemudian mana lagi ya? Oh, bawah ya. Wa tarkud dunya illa ma la budda minhu. Dunya illa ma la budda minhu. Jadi yang dikurung semua ya. Wa tarkud dunya illa ma la budda minhu. Wa tarkud dunya illa ma la budda minhu. Dibalik ya. Wa tarku mukhalatatun nasi wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Illa ma la budda minhu. Illa ma la budda minhu. Oke. An hamidil qaf, an hamidin al-qaf, al-laqaf, an hamidin al-laqaf, an hamidil laqaf, hamidil laqaf. Dari Hamid al-laqaf, Hamid al-laqaf. Ada lagi Hamid al-lafaf. Kali yang lainnya al-lafaf, mungkin al-alqaf ya, itu Hamid al-laqaf. Rahimahullahu, semoga Allah merahmati. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullah. Nah, sebenarnya rahimahullah itu sebutan doa untuk yang sudah meninggal. Nah, di kita sering dipakai rahimahullah sih. Sebenarnya kurang tepat sih, tapi nggak salah amat. Kalau ghafarallah tak? Iya, hafizahullah sekarang yang rame. Yang hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Kan rahimakumullah. Ya nggak salah juga, tapi lebih kurang tepat. Biasanya itu untuk yang meninggal. Rahimahullah, rahimakumullah itu orang almarhum, sama dengan almarhum sebenarnya itu. An Hamid al-laqaf rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annahu, sesungguhnya dia, atahu rajulun, atahu datang kepadanya, atau mendatanginya. Siapa? Rajulun, seseorang, itu fa'ilnya. Ata fi'ilhu maf'ul bih. Atahu, mendatanginya, rajulun, seseorang. Faqala, lalu berkata, lahu, kepadanya, kepada Hamid. Ausini, nasihati aku. Ay bima yanfa'uni fiddin, yaitu nasihat dengan apa-apa yang bermanfaat untuk agama. Bima yanfa'uni fiddin, nasihati aku dengan agama yang bermanfaat kepadaku. Dengan agama, dengan apa-apa, dengan nasihat yang bermanfaat padaku fiddini, di dalam agama. Faqala, lalu berkata Hamid, ij'al lidinika, itu ifil amar. Ij'al, jadikan olehmu, jadikanlah lidinika, bagi agamamu, gilafan itu sampul. Gilafan itu sampul atau cover. Tulis itu apa tadi? Bungkus. Jadi buatlah jilid. Pembungkus, gilafan itu pembungkus. Wrap. Ya.
rapid. Ij'al jadikanlah lidinika untuk agamamu, bagi agamamu gilafan, bungkus, kagilafis suhuf, seperti bungkus suhuf. Gilafon itu tuh yang suka dibawa-bawa oleh orang tuh dibuka tutup apa? Map itu gilaf tuh bahasa Arabnya. Gilafon itu map. Bungkus. Ada jilid ya. Kalau jilid cover, ada lagi cover. Kalau ini bungkus ya. Ya, intinya melindungi, buat melindungi. Jadikanlah lidinika bagi agamamu gilafan, pembungkus, kagilafis suhuf, seperti pembungkus Al-Quran, mushaf, seperti pembungkus mushaf, cover ya. Wahwa ma yasunuhu, wahwa dia adalah ma yasunuhu, sesuatu yang dapat menjaga. Jadi gilaf itu adalah ma yasunuhu, sesuatu yang dapat menjaga anid danas, dari kotoran. Bahwa dia maksudnya gilaf itu ma yasunu, sesuatu yang bisa menjaganya dari danas, dari kotoran. Anid danas. Kalau sekarang buku di toko langsung pakai plastik. Nah, itu gilaf itu yang bungkusnya. Kalau di toko supaya nggak boleh dibaca-baca orang, sekarang dibungkus prak. Nah, itu gilaf. Intinya apa? Ada penjelasannya. Ma yasunuhu, gilaf itu sesuatu yang bisa menjaga anid danas, dari kotoran, supaya kotoran tidak masuk gitu. Jadi jagalah agamamu, jadikan bagi agamamu itu gilafan. Nah, jadikanlah bagi agamamu itu gilafan. Proteklah agamamu itu gilafan dengan pembungkus seperti bungkusnya Al-Quran, seperti bungkusnya suhuf. Kila lahu, dikatakan kepadanya, ma gilafuddin, apa gilafuddin? Ini baru jawabannya 3 itu tadi. Apa sih pembungkus agama itu? Yang maksud pembungkus, sesuatu yang bisa memprotek. Apa sih pembungkus agama itu? Yang bisa memprotek dari kotoran ya. Ma gilafuddin. Kalau begitu, apa emang bungkus agama itu atau gilapnya? Pelindung agama itu apa? Fasyari'atu min haitsu innaha tuta'u tusamadinan. Syariah itu dari sisi innaha tuta'u, dari sisi bahwa agama itu ditaati, itu dinamai dinan, agama, tusamma dinan. Syariah itu dilihat dari sisi bahwa dia harus diikuti, harus ditaati, itu dinamai dinan. Dinan itu artinya tunduk, patuh. Jadi agama itu sesuatu yang dipatuhi. Oke? Syariah itu disebut agama karena dia ditaati. Wa min haitsu innaha tajma'u tusama millah. Tapi kalau dilihat dari sisi bahwa dia itu adalah merangkum, min haitsu innaha tajma'u, dilihat dari sisi bahwa syariah itu bisa merangkum, disebutnya millah, tusamma millah. Jadi syariah dengan millah itu ya kurang lebih sama, berbeda nama. Hanya beda melihatnya. Dari sisi sesuatu yang ditaati disebut dinan. Tapi dilihat dari dia menggabungkan ajaran, min haitsu innaha tajma'u, dilihat dari sisi bahwa dia adalah merangkum ajaran-ajaran dari Allah, itu sama millah Ibrahim Hanifa. Ya, agama juga millah itu sebenarnya agama. Tapi beda cara sisi dari penekanannya.
Ketiga, wa min haitsu innaha yarji'u ilaiha tusamma madhaban. Madhaban. Syariah itu kalau dilihat dari sisi yarji'u ilaiha, kembali segalanya kepadanya, tempat kembali kita merujuk, tusamma madhaban. Itu disebut madhab. Syariah itu. Kita mengambil hukum ini dari mana? Dari syariah. Itu mengambil madhab. Disebut madhab. Dapat pelajaran baru nih kita ini. Syariah dilihat dari sisi sesuatu yang ditaati disebut din. Syariat dilihat dari sisi merangkum ajaran-ajaran Allah disebut millah. Syariat dilihat dari sisi bahwa sesuatu harus dikembalikan kepadanya, harus dirujuk kepadanya. Sesuatu yang dirujuk itu namanya madhaban. Madhaban. Dilihat dari sisi dasar segala sesuatu ajaran, namanya disebut madhaban. Qala lahu, berkata lahu kepadanya, maksudnya Gilafuddin. Apa itu pembungkusan? Qala lahu, berkata kepadanya Gilafuddin. Apa Gilafuddin itu? Gilafuddin itu apa? Tarkul kalami illa ma la budda minhu. Maksudnya yang memprotek agama itu apa sih? Apa yang membungkus, yang memprotek agama supaya tidak tercemar? Pertama, tarkul kalami illa ma la budda minhu. Meninggalkan bicara kecuali yang tidak boleh tidak harus ada. Kecuali yang sangat perlu. Maksudnya la budda minhu, kecuali yang sangat perlu. La budda itu artinya nggak boleh tidak. Tidak ada pilihan lain, harus ngomong ya ngomong. Itu memprotek agama itu. Memprotek agama. Membungkus agama, menjaga agama dari kekotoran. Tarkul kalam illa ma la budda minhu. Meninggalkan omongan illa kecuali ma apa-apa la budda yang tidak boleh tidak minhu darinya. Atau illa kecuali ma la budda minhu, omongan yang sangat perlu. Nah, gitu bahasa pasnya. Illa kecuali ma omongan la bud, apa-apa omongan tuh la budda minhu yang benar-benar perlu. Wahwa, dia adalah mala yahsulu al maqsud min umurid dunya illa bihi. Jadi maksud yang perlu itu apa sih? Sesuatu yang tidak bisa dihasilkan, mala yahsulu, maksud tujuan min umuri dunia, dari urusan dunia, illa bihi, kecuali dengan omong. Kalau tanpa omong masih bisa dicapai keperluan dunia ini, nggak usah ngomong. Tapi kalau nggak boleh tidak harus ngomong, ya ngomong. Yang dimaksud sesuatu yang sangat perlu itu. Sesuatu yang tidak bisa dihasilkan suatu maksud dari urusan dunia kecuali dengan omongan itu. Berarti perlu banget itu. Qala li Sulaiman, berkata li Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam. Au Luqman ya. Au Luqman. Dan Di situ wa atau di sini au. Wa atau idza kanal kalamu. Nah ini yang jadi kalimat sering di viral kalimat ini. Idza kanal kalam, idza apabila kanal kalam, jika ada pembicaraan itu min fiddah, dari perak, kana sukut, maka diam, min zahab, dari emas. Kan jadi diam itu emas, bicara itu perak.
Jadi idza kanal kalam min fiddah, jika omongan itu dari perak, maka kana sukut adalah diam itu min zahabin, dari emas. Jadi tidak sama antara bicara dengan diam. Jadi kalau ngomong saja perak, kalau diam malah jadi lebih bernilai diam. Ya kecuali tadi illa mala budda minhu. Dia dalam hadis yang lain malaya nih, apa-apa yang tidak berfaedah itu jangan. Kemudian wal maknanya adalah idza kana kalam fil khair kal fiddah hasanan. Idza kana kalam, jika keadaan pembicaraan itu, jika keadaan omongan itu fil khair, dalam kebaikan, itu kal fiddah, seperti emas, seperti perak, hasanan, maka itu baik. Baik ya. Karena sukut anisyar adalah diam dari kejelekan, kadzahab, seperti emas, fil hasanan, dalam hal baiknya. Dalam hal baiknya. Jadi kalau ngomong baik itu perak, tapi kalau tidak ngomong dari keburukan itu emas. Nah, itu gampangnya kita. Dari sisi bermutunya, dari sisi bermutunya. Jadi kalau ngomong baik itu nilainya perak, tapi kalau diam dari menghindari keburukan itu namanya, itu nilainya emas. Bil hasan, dari sisi baiknya. Wasakit fil haqqi, orang yang pendiam dalam kebenaran. As-sakit fil haqqi kannatiki fil batil, orang yang diam di dalam hal yang benar. Kannatik, seperti orang yang ngomong fil batil, dalam kebatilan. Seperti orang yang suka ngomong fil batili, dalam kebatilan. Wasakit fil haqqi kannatik fil batil. Orang yang diam di dalam kebenaran itu seperti orang yang ngomong di dalam kebatilan. Di resep-resep itu. Orang yang diam di dalam kebenaran. Kannatik, seperti orang yang ngomong dalam kebatilan. Sama-sama buruknya. Diam dari kebenaran itu jelek, buruk. Harus ngomong kalau memang dalam hal yang hak, yang benar. Kemudian ngomong tapi salah, jelek juga kan. Jadi podo wae, orang yang diam di dalam kebenaran buruk, orang yang ngomong dalam kebatilan juga buruk. Sama nilainya. Wasakit fil haqqi kannatiq fil batil. Nah, itu bagus tuh. Quotes bagus. Yang itu, yang pertama itu, jadi sesuatu yang bisa melindungi agama, sesuatu yang bisa membungkus agama itu salah satunya adalah al-kalamu illa ma la budda minhu. Tarkul kalam ya, tarkul kalami illa ma la budda minhu. Meninggalkan bicara, meninggalkan pembicaraan kecuali apa-apa yang perlu saja. Sesuatu yang perlu saja, yang memang harus ngomong, Tapi kalau tidak perlu ngomong, ya gak usah ngomong itu. Nah, bagaimana kalau basa-basi? Di daerah itu punya adat istiadat basa-basi. Kita juga jangan polos juga memandang tuh. Kita kan gak mau tahu lah orang itu mau kemana. Tapi badai ka mana? Di Jawa badai ka payun. Itu kan basa-basi. Kira-kira bagus mana? Diam aja atau ngomong gitu? Kalau ya. Kota bagus diam kan, karena mengganggu. Tuh. Mengganggu di kota. Itu tinggal perhatikan aja mana yang lebih bagus. Kalau memang ngomong lebih bagus, ngomong. Tapi kalau diam lebih bagus, gak usah. Di desa penting. Nah, tapi di desa itu penting. Nah, ada omongan-omongan yang
namanya itu basa-basi ya. Tapi tujuannya itu untuk keakraban, kan tujuannya bagus. Untuk bisa ada sandarnya hadis lain. Di antara akhlak yang baik, bukan. Afdolul a'mal. Afdolul amal atau khairul amal, sebaik-baik amal. Setelah amal-amal ba'dal faraidi, setelah yang fardu salah satu. Idkhalus sururi alal muslim, memasukkan kegembiraan kepada orang Islam. Nah, pakai dalil itu. Jadi kalau basa-basi itu tujuannya untuk menggembirakan, itu bagus. Jadi jangan, biarpun di sini tarkul kalam kan maksudnya itu intinya itu menyenangkan. Kalau bisa menyenangkan, mengapresiasi kebaikan-kebaikan, itu kebaikan yang bisa menyenangkan daripada diam-diaman menunjukkan tidak akur gitu, nggak bagus juga. Bagus juga. Jadi kalau omongan itu bisa memberikan kebahagiaan, ngomonglah. Sebenarnya intinya ya harus hati-hati bicara sih, sebenarnya intinya mas substansinya harus menjaga intinya supaya tidak memberikan rasa sakit. Kemudian di watarkud dunia yang kedua, tarkud dunia, meninggalkan dunia, minal amtiati, dari segala kenikmatan-kenikmatannya. Ini kan versi sufi ya. Tarkud dunia, ila ma la budda minhu, kecuali yang memang perlu. Di sini. Jadi kata kuncinya ila ma la budda minhu, kecuali apa-apa yang perlu sekali. Meninggalkan dunia illa ma la budda minhu. Kemarin dasarnya sudah disampaikan di pelajaran sebelumnya, daripada menjadi elang yang patah sayapnya, yang tergantung kepada burung yang lain, lebih baik jadi elang yang memberikan pertolongan itu. Berarti lebih baik yang kuat. Ditambah sebuah hadis, al mu'minul qawi, di hadis Arba'un Riyadhus Shalihin kemarin ya. Al mu'minul qawi, orang beriman yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dari orang mukmin yang lemah. Itu apakah bertentangan dengan tarku dunia? Enggak. Di sini tarku dunia itu sesuatu yang bisa tinggalkan dunia, yang bisa menjerumuskan, yang bisa menipu itu. Tapi kalau tidak tertipu, lanjutkan gitu maksud. Jadi ada meninggalkan dunia itu batasannya di mana? Apa sih batasannya? 4 minimal. Dunia itu bisa disebut menipu kalau memenuhi 4 ciri. Mencarinya tidak memperhatikan hal haram. Nah, tertipu itu. Kalau orang seperti itu, yang dimaksud tinggalkan tuh yang begitu, mengambil dunia tapi tidak memperhatikan hal haram, tinggalkan seperti itu. Kedua, mencari dunia tapi dikeluarkan di tempat yang tidak halal juga, tertipu juga sama, tinggalkan yang begitu. Tarku dunia itu yang itu maksudnya, yang bisa menipu itu. Ketiga, tinggalkan dunia kalau dalam mencarinya itu tidak mengeluarkan hak-haknya. Itu yang menipu itu. Di antara yang 3 menipu. Satu lagi ada, tinggalkan dunia itu kalau dalam mencarinya mengganggu ibadah-ibadah lain, bisa meninggalkan ibadah-ibadah lain. Tapi kalau dalam berusaha yang 4 ini semuanya enggak ada, memperhatikan halal haram, kemudian membelanjakannya di tempat yang benar, kemudian yang ketiga tidak dalam mencarinya memenuhi hak-haknya, infak, sedekah, zakat. Yang keempat, dalam mencarinya tetap aja menjalankan taklim bisa, kemudian Jumatan bisa, sholat Jumat bisa lah semuanya. Biarpun triliunan kagak tertipu itu mah.
Tapi biarpun jadi tukang gojek, kalau halal haram tidak diperhatikan, udah hartanya dikit ya, dipakainya juga dipakai judi misalnya. Kemudian dalam mencarinya meninggalkan kewajiban-kewajiban lain, infak sedekahnya tidak dijalankan, biarpun uangnya sedikit jadi tukang gojek doang, tertipu juga namanya itu. Ayo. Itu yang maksud dia. Jadi maksudnya itu jangan menjadi dunia itu menghalangi taklim, menghalangi ibadah. Nah, itu tertipu namanya. Tinggalkan tarkud dunia illa ma la budda min, kecuali yang sesuai dengan keperluan. Ma la budda min, kecuali yang memang sangat perlu. Wa huwa ma la tahsulul hajah illa bihi, yaitu sesuatu yang tidak dihasilkan keperluan kecuali dengannya. Nah. Ketiga, tarkul mukhalatatin nas, meninggalkan bergaul dengan orang illa ma la budda minhu, kecuali sebatas keperluan. Meninggalkan gaul. Tarku mukhalatatin nas, meninggalkan gaul dengan orang illa ma la budda minhu, kecuali memang diperlukan, kecuali memang sangat perlu. Jadi tidak boleh membuat geng-geng, kumpulan-perkumpulan yang bisa menghancurkan kehidupan manusia. Misalkan geng-geng tadi main judi, geng-geng mabok, katakan. Tinggalkan itu. Tapi kalau geng-gengnya geng ngaji gitu, kan perlu itu. Menambah ilmu perlu. Illa ma la budda minhu. Wa huwa ma la yahsulul matlub illa bihi. Wa huwa, dia adalah ma la yahsul, sesuatu yang tidak menghasilkan al matlub, yang dicari, illa bihi, kecuali dengan bergaul itu. Bergaul itu. Itu 3 bungkus, 3 gilaf agama. Gilafuddin, ada 3 kaper agama itu, pelindung agama itu, pembungkus agama yang bisa menyelamatkan dari kekotoran itu. Pertama, meninggalkan omongan kecuali yang perlu. 2, meninggalkan dunia kecuali yang perlu-perlu saja. 3, meninggalkan bergaul dengan orang kecuali yang memang sangat diperlukan. Itu menjaga agama, menjaga agama. Satu lagi bisa, oh ini mah masih ada penjelasannya. Wan nasu tanqasimu ila arba'atin, manusia itu terbagi kepada 4 golongan. Arba'ati aqsam, kepada 4 bagian. Manusia tanqasimu ila arba'ati aqsam, kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Qadasas sirrah, itu biasa gelar-gelar untuk itu. Semoga Allah membersihkan perjalanan hidupnya gitu ya. Pertama, rajulun la lisana lahu wala qalba. Yang pertama, rajulun, seseorang, la lisana lahu, la lisana lahu, tidak punya lisan, tidak punya omongan. Wala qalba, tidak punya hati. Wa huwa al-asi al-gharri al-ghabiyyi, dialah orang yang asi, maksiat asi itu ya. Gor, asil gorri, maksiat murni itu. Dan gobi, bodoh, tolol. Dungu. Gobi namanya, gobi. La lisana lahu wala qalba wa huwal asil gharril gobi. Pertama itu, rajulun la lisana lahu, maksudnya tidak punya omongan bagus, tidak punya omongan bagus tuh. Wala qalba, hatinya juga jelek. Wala qalba, itulah maksiat asli. Wa huwa al asil gharr, itulah pemaksiat murni, al gobi, dan juga dungu. Fahdhar antakuna minhum wala takum fihim fa innahum ahlul adab. Fahdhar, nah itu yang disebut dengan tahdzir itu. Fahdhar itu tahdzir lah, hati-hati, maksudnya tahdzir itu hati-hati, awas gitu kan. Jadi jangan ustadz yang ditahdzir itu,
Awas, ada hidayat tuh. Itu memang tahdir namanya itu. Yang ditahdir itu la qalba, la lisana, wala qalba. Lisannya jelek, hatinya juga jelek. Masa Ustaz gitu. Itu al-asil ghar al-ghabi. Fahdhar, hindarilah, jauhilah, hati-hatilah dengan orang kayak begitu itu. Antakuna minhum, jangan sampai kamu menjadi seperti mereka, termasuk bagian dari mereka. Antakuna minhum. Wala taqum fihim, janganlah kamu berdiri untuk mereka. Fa innahum, jangan kamu berdiri bersama mereka lah. Jangan gaul dengan mereka. Ini kan menjelaskan yang tadi itu Pak, menjelaskan bergaullah dengan tinggalkanlah bergaul dengan orang kecuali yang benar-benar puluh. Nah yang ini tinggal gini, yang satu nih. Wala taqum fihim, jangan kamu berdiri bersama mereka. Fa innahum ahlul adab, mereka adalah ahlinya adab. Ahlul adab itu bahaya itu. Orang yang berada dalam zona adab, dalam zona bahaya. Yang kedua, rajulun lahu lisan, seorang mempunyai lisan bila kolbin, tapi gak punya hati. Omongannya bagus, hatinya jelek. Rajulun lisanun bila kolbin, fayantiku bil hikmah. Waduh, ngomongnya itu dia berbicara penuh hikmah. Wala ya'malu biha, tapi dia tidak mengamalkannya. Nah ini banyak juga ini. Yang pertama mah omongannya jelek, hatinya juga jelek. Nah, tinggalkan, jauhi, hati-hati. Jangan berdiri bersama mereka. La taqum fihim, bersama mereka. Yang kedua, rajulun lahu lisan, memang lisannya hebat. Nah, ini kiai. Tapi bila kolbin, tidak punya hati. Maksudnya fayantiku bil hikmah, dia ngomongnya dengan hikmah tapi dengan ilmu, walaya malu biha, tapi dia sendiri gak mengamalkan. Aduh, berat ini. Ini mah sesuai dengan ayat yang itu tuh, al-sob itu ya. Yad'un nas ilallah ta'ala wa huwa yafirru minhu. Yad'un nas, dia berdakwah kepada manusia, mengajak manusia. Yad'un nas, mereka mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, wa huwa yafirru minhu, dia sendiri lari meninggalkan amalnya itu. Yafirru minhu. Yang begini juga kata saya Abdul Qadir Jalani, fab'ud minhu li alla yahtafaka biladzidin lisanih fatahrikuka narun ma'asihi. Fab'ud, jauhilah juga, jauhilah oleh kamu minhu darinya, li alla, supaya tidak yahtafaka, supaya tidak menyebar, supaya tidak, kalau menyebar teh, kalau penyakit itu kalau menular ya, li alla yahtafaka biladzidin lisanihi, supaya tidak menyebar kelezatan bahasanya, kelezatan bahasanya. Patahrikuka narun, lalu api bisa membakar kamu. Ma'asihi wa yaqtuluka nitnun qalbuh. Di fatahrikuka narun, patahrikuka akan membakar kamu narun, neraka, ma'asihi, maksiatnya. Wa yaqtuluka, dan dapat memadamkan, di sini memadamkan yaqtulu ya, dapat memadamkan kamu nitnu qalbi, dapat memadamkan kamu. Nitnu itu bau ya, bau hatinya, maksudnya bau kelakuannya. Nitnu qalbihi. Kedua. Tiga, rajulun lahu qalbun bila lisanin, kebalikan dari kedua. Yang kedua mah laki-laki punya hati baik tapi gak punya kemampuan lidah. Bila lisanin, lidahnya gak ada, tidak punya keterampilan bicara yang baik. Bila lisanin, yang begini wahwa mu'min, dia mukmin. Satarallahu ta'ala an khalqih,
Allah akan menjaga dia atau membungkus dia an khalqihi dari akhlaknya ya, makhluknya, khalqih, menjaga dia dari makhluknya ya. Wa basaruhu bi uyubi nafsihi, an khalqihi wa basarihi, begitu ya, bi uyubi nafsihi wa nuru qalbihi wa arafahu gawailu mukhalatatin nas. Satarallahu ta'ala an khalqihi, Allah akan menjaga dari makhluknya, an khalqihi dari akhlaknya, wa basari dan penglihatannya, bi uyubi nafsi dari aib-aib dirinya. Jadi Allah akan jaga orang yang diam, tidak punya lisan tapi punya hati. Allah akan menjaga dia. Pandangannya akan dijaga. Bi uyubi nafsi, aib-aib nafsunya, aib dirinya juga akan dijaga. Wa nuru qalbihi, dan akan dijaga pula cahaya hatinya. Wa arafahu, dan dia mengetahui gawaila muhalatatin nas, bahaya bergabung dengan manusia. Dia akan dijaga tuh. Kemudian wasyu'mal kalam, dan buruknya omongan. Orang ini akan terjaga. Justru punya hati, meskipun tidak bisa ngomong, tidak banyak ngomong, itu malah lebih selamat. Allah akan menjaganya, pandangannya, aib-aibnya, cahaya hatinya. Iya, seperti waliullah itu. Fahadha rajulun waliyullah ta'ala. Inilah laki-laki yang menjadi kekasih Allah Ta'ala, mahfudun fi sitrillahi ta'ala, yang terjaga fi sitrillahi ta'ala, dalam hijab Allah Ta'ala, fi sitrillahi ta'ala, orang sebutkan terlindungi ya. Sitr itu alat, tirai itu sitr namanya, tirai. Fi sitrillahi ta'ala, akan berlindung di dalam perlindungan Allah Ta'ala. Fal khair kullal khair indahu, fal khairu kullul khair indahu, maka kebaikan, semua kebaikan ada pada dirinya. Kemudian fadunaka wa mukhalatahu wa hidmatuhu wa yuhibbukallahu ta'ala. Kemudian fadunaka, ambil olehmu ya, wa muhalatahu, bergaulah dengan dia, wa hidmatuh, dan berkhidmatlah kepadanya, fa yuhibbullahu ta'ala, fa yuhibbullah, maka Allah mencintai, maka Allah Ta'ala mencintai. Dia fal khair kullul khair indahu, maka kebaikan, semua kebaikan ada padanya, ngumpul. Karena itu maka ambil olehmu, bergaulah dengannya, berhibatlah, wa yuhibbullahu ta'ala, dan Allah Ta'ala mencintaimu. Yuhibbuka ya, Pak yuhibbuka, maka Allah Ta'ala mencintaimu juga. Iya. Itu yang ketiga. Jadi ada yang pertama itu gak ada lisan, gak ada hati, jauhin yang gitu, ahmak itu. Yang kedua, ada lisan bagus tapi hatinya buruk, tinggalkan juga itu, karena kamu bisa ketularan itu. Yang ketiga, ada hati tapi nggak punya omongan, banyak diam. Nah, ini banyak ulama-ulama yang arif, yang dalam ilmunya, tapi nggak populer orang begini. Di kampung-kampung, di desa-desa, dia tidak tertarik dengan dunia politik. Itu ada di anu itu. Kalau di anu itu tertahir apa rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila. Punya dua-duanya. Itu
para ulama yang biasa itu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.